Di sini saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu pembakaran memerlukan udara. Tujuannya untuk menjelaskan kegunaan udara. Alat dan bahannya ada 2 buah lilin, penggaris, korek api, gelas, dan stopwatch. Langkah yang pertama yaitu sediakan 2 lilin, kemudian letakkan kedua lilin di atas meja dan berilah jarak antara lilin sekitar 30 cm. Nyalakan kedua lilin tersebut. Bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Lilin yang pertama dinyalakan tanpa tutup gelas. Lilin yang kedua tutup lilin dengan gelas. Amati dan catatlah waktu antara lilin menyala saat ditutup gelas sampai lilin mati. Dan lakukan percobaan ini sampai dengan 5 kali percobaan. Percobaan yang kedua yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alat dan bahannya ada lilin, piring, gelas, sedikit air, korek api, dan stopwatch. Langkah yang pertama yaitu letakkan lilin di atas piring, kemudian isilah air dalam piring kira-kira setinggi 2 cm. Kemudian nyalakan lilin. Selanjutnya, tutuplah lilin dengan gelas kaca, lalu amati nyala lilin dan permukaan air dalam gelas. Kemudian yang terakhir, catatlah hasil pengamatan. Berdasarkan percobaan, lilin yang ditutup dengan gelas akan lebih cepat padam dibandingkan lilin yang tidak ditutup. Hal ini terjadi karena api membutuhkan oksigen untuk tetap menyala. Ketika lilin ditutup dengan gelas, jumlah oksigen di dalam gelas terbatas. Setelah oksigen habis digunakan dalam proses pembakaran, api tidak dapat menyala lagi sehingga lilin padam. Kesimpulannya, pembakaran memerlukan oksigen. Jika persediaan oksigen berkurang atau habis, api akan padam. Oleh karena itu, oksigen merupakan salah satu syarat terjadinya pembakaran. Untuk selanjutnya yaitu percobaan udara sebagai sumber energi. Alat dan bahannya yaitu balon, selongsong ballpoint, ini ya, terus gulungan tali, setelah itu selotip dan gunting. Cara kerjanya, yang pertama tiuplah balon sampai membesar, yang kedua buatlah percobaan seperti roket-roketan, lalu bukalah ikatan balon, setelah itu amati bentuk dan gerak balon setelah dilepaskan. Kemudian, tanpa menggunakan lintasan, tiuplah balon dengan variasi besarnya, lalu lepaskan dan amatilah balon tersebut. Hasil percobaannya, dengan lintasan, udara dapat mendorong sebuah balon dengan gerak beraturan hingga kempes, dan tanpa lintasan, udara keluar dengan cepat sehingga membuat balon bergerak cepat tak beraturan.
Baik teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum batuan. Alat dan bahan yang pertama itu ada jenis-jenis batuan, lalu ada cairan HCl, dan selanjutnya ada pipet. Tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mengklasifikasikan batuan. Cara kerjanya, di sini saya mengambil beberapa batuan dan mencucinya dengan air, lalu mengamati warna dan baunya, dan mencoba batu tersebut diremas, dicungkil dengan kuku, ditarik dan dipukul dengan palu untuk melihat keras tidaknya batuan. Lalu saya mencatat dalam lembar pengamatan massa batuan dan volume batuan tersebut. Berikut adalah hasil pengamatan klasifikasi batuan. Kemudian ada karakteristik batuan. Cara kerjanya yang pertama, letakkan sebuah batuan, lalu teteskan batuan menggunakan HCl. Yang ketiga, amati yang terjadi pada batuan akibat tetesan HCl. Catat dalam lembar pengamatan. Ulangi langkah 1-3 dengan batuan yang berbeda-beda jenisnya. Berikut adalah hasil batuan setelah ditetesi HCl. Lalu di sini ada tabel batuan dan karakteristik batuan. Untuk gambar batuan, cara kerjanya yang pertama kami mengambil beberapa macam batuan, lalu kami melihatnya dengan lup. Setelah itu kami membuat gambar tersebut dengan kasar di lembar pengamatan. Untuk klasifikasi batuan, cara kerjanya yang pertama, perhatikan gambar berikut atau contoh-contoh batuan yang tersedia di laboratorium. Lalu yang kedua, klasifikasikan gambar contoh batuan tersebut berdasarkan asal batuannya. Apakah batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, atau mineral. Catatlah dalam tabel. Berikut adalah hasil tabel pengamatannya. Kesimpulannya, batuan dapat diklasifikasikan menjadi batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen, dan mineral berdasarkan asal pembentukannya. Masing-masing memiliki ciri dan proses terbentuk yang berbeda, sehingga dapat diidentifikasi melalui pengamatan sifat fisiknya. Pemahaman klasifikasi batuan membantu kita mengenal jenis dan proses pembentukan batuan di bumi.